Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin langkah kakinya dari tempat masing-masing sampai ke majelis yang mulia ini oleh Allah. Dijamin pula duduknya. Sebagaimana Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Wa kana salatuhu wa masjid nafilat wa idza qa'ada mafralahu. Kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri seorang hambanya, maka Allah akan menggerakkan hati hamba tersebut hadir di majelis. Langkahnya adalah rahmat yang dilipatkan dan duduknya duduk yang mendapat ampunan dosa. Amin. Ini baru salah satu dari nikmat berislam. Belum lagi nikmat lainnya. Nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat rezeki, nikmat keluarga, nikmat ilmu, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Begitu banyak, tidak mampu kita menghitung. Sehingga Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, surat ke-16, di ayat yang ke-18, wa in ta'udu nikmatallahi latusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup menghitung. Maka sebaik-baik kita cuma bersyukur. Karena justru dengan kita bersyukur, nikmat ini dijanjikan Allah ditambah. Dan janji Allah diletakkan di surat 14 ayat yang ke-7. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, azabku sangat pedih. Oleh karena itu maka bersyukur saja. Semoga yang hadir pagi ini beserta segenap keluarganya dijadikan Allah hamba yang abd dan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau. Terutama dalam 5 perkara. Cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara menjaga ukhuwah, cara berakhlakul karimah, dan cara bermuamalah. Kalau 5 ini bisa kita lakukan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Allah jamin hidupnya di dunia ini dalam cintanya Allah. Tidak nunggu di akhirat loh, tidak nunggu di akhirat. Hidup di dunia ini dalam kecintaannya Allah. Kemudian dosa dan kesalahannya diampuni. Janji Allah ini diletakkan di surat Ali Imran, surat 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Katakan Muhammad, apabila benar-benar mencintai aku, Rob, Allah, katakan pada hamba-hambaku, fatabi'uni. Rasul selalu mengatakan, ikuti aku. Maka siapa mencontoh Rasulullah tadi? Yuhibbukumullah, kata Allah. Allah akan mencintai dia. Wa yaghfir lakum dunubakum. Dosa dan kesalahannya diampuni. Semoga yang hadir pagi ini dan segenap keluarganya dijadikan Allah optimal dalam ittiba kepada Rasul Muhammad SAW sehingga tercapai derajat hamba muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, hari ini tanggal berapa? Duh, tanggal 14. Tanggal 8. 8 apa? Wah, apa? Nah, bulan ini adalah salah satu bulan yang disebutkan Allah di surat 9 ayat 36. Inna iddatas suhuri indallahisna asara syahram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atum hurum dalikat dinul qayyim fala tadlimu fihina anfusakum wa qatilunal musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa lamu anallaha ma'al muttaqin. Yang artinya sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 sejak dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan diharamkan. Dan ini ketetapan agama yang lurus. Maka jangan kalian mendolimi diri di 4 bulan ini. Jangan menyia-nyiakan diri di 4 bulan ini. Jangan menyia-nyiakan 4 bulan ini. Nah 4 bulan ini diuraikan Rasulullah. Bukharinya 1538. Kalau muslimnya 1679. Perawinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, minha arba'atum hurum salasu mutalawiyatu. 4 bulan yang diharamkan Allah itu yang 3 urut. Dzulqa'dah bulan 11. Zulhijjah bulan 12. Tutup tahun, masuk tahun baru Muharram. Nah ini urut ini. Dzulqa'dah kemarin, Zulhijjah, Muharram sekarang. Dan sekarang kita ada di tanggal 8. Baru nanti ketemu lagi Rajab bulan 7. Allah katakan tadi jangan menyia-nyiakan 4 bulan ini. Kenapa? Karena di 4 bulan ini Allah janjikan setiap amal soleh, setiap amal ibadah, amal kebaikannya itu dilipatkan 10 sampai 700. Dan janji ini diuraikan Rasulullah, hadisnya Muslim, nomor hadis 1945. Kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyat dhi'fin. Setiap amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah anak cucu Adam di Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab itu diberi derajat 10 sampai 700. Contoh tadi kita pagi salat subuh berjamaah, berapa pahalanya? 27. Kalau sendirian berapa? Kalau diterima, ya. 1 kalau diterima. Kalau nggak diterima habis gitu loh. Makanya sebaik-baik itu sholatnya berjamaah. Karena kita ini ahlu sunnah wal, ya bukan ahlu sunnah wal ijenan. Jadi berjamaah. Nah, disinilah kalau tadi misalnya dikasih Allah 10 berarti berapa tadi? 270. Salah. Karena Rasul mengatakan pangkat derajat. Kalau pangkat derajat itu di atas kalau cara matematika. Berarti tadi itu kalau dikasih 10 itu 27 kali 27 kali 27 sampai 10 kali. Nah, itu kalau dikasih 10, kalau dikasih 700. Berarti 27 pangkat 700. Diketik di kalkulator. 27 pangkat 700. Error. Kenapa? Nggak cukup digitnya. Kenapa Allah berikan ini? Maka ketika Rasul ditanya sahabat hal ini, maka Rasul menjelaskan An-Nisa 28.
Yuridullahu au yukhaffifankum wa khuliqal insanu dhaifan. Karena Allah tidak memberikan kita keringanan, kemudahan, pertolongan. Sebab kita ini lemah. Salah, keliru, kilaf, alfa, kurang ilmu, nggak paham. Itu numpuk-numpuk. Kebaikan kita ini pelan. Kalau nggak dibantu Allah kasih 4 bulan haram. Itu pun masih ditambah bulan 9. Bulan apa itu? Duh, September. Ucap ngaji kiri ning gereja ya. Ramadan. Itu kalau jadi 11, 12, 1, 7, 9 Ramadan. Itu semua amal kebaikan dilipatkan. Maka disinilah betapa luar biasanya ketika kita diberi kemudahan seperti itu, maka yang terbaik adalah bersyukur. Nah, kembali ke surat 936 tadi, bahwa jangan mendolimi diri. Karena ternyata ada luar biasa yang Allah berikan di bulan 4 ini, tambah 1 Ramadan. Sehingga yang terbaik buat kita adalah menata. Terutama menata hati. Apalagi ini bulan Muharram, erat dengan hijrah. Bulan Muharram ini, itu Allah beri nama khusus. Namanya Syahrullah. Syahru apa syahru? Bulan. Kalau bulan disandarkan dengan jalalah jadi Syahrullah. Berarti bulannya Allah. Bait apa bait? Rumah. Begitu bait disandarkan dengan jalalah, Baitullah. Rumahnya Allah. Contohnya An-Nur. Itu Baitullah. Nah, kenapa Allah meletakkan bulan Muharram ini dengan kata Syahrullah? Bulannya Allah. Karena Allah memberikan 2 kemenangan, perlindungan dan pertolongan kepada 2 nabi besar. 2 nabi besar ya. Tidak main-main nih, 2 nabi besar. Yang pertama nabi besarnya Yahudi dan Nasrani. Siapa itu? Musa. Coba dibuka di Al-Baqarah ayat 50. Disitulah Allah tunjukkan betapa Allah berikan kekuatannya yang luar biasa. Wa id farokna bikumul bahra fa anzainakum wa aqrana ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan dan Fir'aun aku tenggelamkan. Dan kamu mengetahui hal itu. Coba bayangin sampai sebegitunya. Dan itu dikejar tidak ada jalan keluar. Tak laut. Laut tidak ada jalan keluar. Sementara pasukan Fir'aun ngejar. Maka Allah bilang sama Musa. Musa pukul dengan tongkatmu. Terbelah. Itu di laut mana? Kenjeran. Oh laut merah. Khawatir pindah Nusantara. Laut merah. Nah, nyebrang. Peristiwa seperti ini terjadi berulang lagi pada masa yang berbeda. Nabi besar lagi. Tapi nabi besarnya seluruh alam. Berarti siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Kalau tadi nabi besar bangsa Yahudi dan Nasrani, nabi besar seluruh alam. Ketika dikejar kaum kafir Quraisy. Dikejar, mentok. Nggak ada jalan keluar. Depannya gunung. Gunung Bromo. Oh, Gunung Sur, ya, Jabal Sur. Sampai di Jabal Sur nggak ada jalan keluar. Hitungan detik Allah siapkan gua. Namanya Jabal Sur. Disiapkan sarang laba-laba, burung yang mengerang. Itu hitungan detik masuk ke dalam. Sehingga musuh-musuh Islam waktu itu musuh Rasulullah terkecoh, betul-betul terkecoh. Padahal di dalam Nabi Muhammad dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq itu Abu Bakar sedang nangis. Nangis. Apa kata Rasul? Tenang. Allah menolong kita. Dia nunjuk kakinya. Ternyata kakinya dipatuk ular. Jadi di dalam gua itu dipatuk ular. Itu kalau sampai aduh ketahuan ada orang di dalam.
Habis sudah. Nah, Islam tidak berkembang dah. Udah ditombak, dipedang, dipanah mungkin Rasul di dalam sudah habis. Nangis. Maka Rasul melihat itu langsung dengan izin Allah sebagaimana Allah katakan dalam surat 40 ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Minta padaku. Rasul meludah. Dioleskan. Sembuh. Kita tiru-tiru. Keseret gitu. Ternyata itu yang ngajarin Rasulullah. Cuman kalau ludahnya Rasul, ludah kita kena ini, kena nikotin nggak apa? Maka malah infeksi. Nah disinilah betapa luar biasanya bulan ini sampai Allah bilang syahrullah bulan. Kembali ke surat 936. Wa qatilnal musyrikina kafatan. Kama yuqatilunakum kafah. Perangi itu kemusyrikan, kesyirikan. Sebab selalu memerangi kalian. Makanya pakailah ini Muharram. Jangan nama lain. Karena iblis itu kan paling senang membengkokkan. Semua yang lurus dia bagian membengkokkan. Coba kalau kita pakai Muharram, tidak ada masalah. Lah kita pakai yang lain. Pakai Suro. Di mana Ghostul Fikri, perang pemahaman memasukkan di sana bahwa bulan Suro ini bulan yang ada Betoro Kolo. Dan ini bulan naas. Dibuatkan filmnya lagi waktu itu. Judulnya Malam Satu Suro. Yang main Susana. Pagi jadi manten, malam jadi sundel bolong. Kulo nek manten Suro. Akhirnya orang takut. Mau manten takut. Mau mantu takut. Sunat takut. Semua takut. Sebagai seorang pendakwah saya waktu itu justru saya harus tidak cuma diucapkan, tapi saya buktikan. Saya dari Surabaya pindah ke Manyar Gresik itu tanggal 5 Muharram tahun 1443 Hijriah. Berarti 3 tahun lalu. Begitu saya masuk datang ke sana, apa kata tetangga-tetangga? Bapak kok berani ya pindah-pindah Suro? Saya bilang, saya tidak pakai Suro. Saya pakai Muharram. Dan kebetulan tempat yang saya tempati itu karena memang tidak pernah laku-laku, ya akhirnya terpaksa itu tusuk sate, murah pula. Dan lagi sudah Suro ini tusuk sate, Pak. Saya bilang, sudah saya makan satenya, saya buang tusuknya. Nah, kemusyrikan yang seperti ini paling dibenci loh. Ancamannya tidak main-main. An-Nisa 48. Innallaha la yakfiru ayyushraka bih wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adzim. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik musyrik menyekutukan Allah. Allah mengampuni dosa selain syirik musyrik pada siapapun yang dikehendaki. Dan syirik musyrik dosa paling besar, paling besar. Nah, penyakit-penyakit hati ini, syirik, musyrik, riya, ini paling berat. Ini semua hati semua ini. Kenapa kok hati yang lebih diutamakan ketika kita hijrah? Karena semua perilaku, semua amal perbuatan, ibadah semuanya berangkatnya dari mana? Hati. Sehingga jangankan hati kita. Hati kelas Nabi. Loh, kelasnya Nabi. Jadi tingkat Nabi, tingkat Rasul. Itu aja iblis berusaha menembus. Apalagi hati kita. Buka surat 22 ayat 52. Wa ma arsalnaka min qablika mirusuli wala nabiyyin illa idza tamana alqasyaitonu fi umniyatihi wa yansaqullahu mayukis syaitanu thumma yuhkimullahu ayati wallahu alimun hakim. Yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang nabi atau rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia memiliki satu keinginan. Setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya. Ini tingkat nabi, ini tingkat rasul.
Apalagi tingkat anur sama bangun ini alamat. Makanya disinilah yang membedakan. Kalau Allah itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu. Allah tidak tidur. Nah kalau iblis tidak mau tidur, sebab tidak bisa menyesatkan. Kalau saya sama jenengan ketiduran. Nah makanya bolak balik bobol. Nah itu dia. Maka disinilah tingkat Nabi saja, tingkat Rasulnya dia berusaha, apalagi kita. Namun lihat kalimat Allah. Tetapi aku akan menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu melalui apa? Yuhyikumullahu ayatih. Ayat-ayatku yang akan membuat mereka tidak bisa ditembus. Berarti Quran ini itu adalah obat paling luar biasa untuk semua urusan penyakit hati. Ayat 53-nya. Liyaj'ala mal yukis syaitanu fitnatan lil ladina fi qulubihim marradu wal qasyati qulubuhum wa inna dzulimina la fi syaqin ba'id. Dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang hatinya ada penyakit. Jadi kalau hatinya sakit, Allah izinkan setan. Makanya hati itu ada 3. Hati sehat, hati sakit, hati mati. Hati sehat ini contohnya. Ayat 54. Surat yang sama. Waliya'lama alladzina utul ilma annahu haqqu mir rabbik wa yu'minu bihi faqtubil lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Ini hati sehat ini. Dan agar orang-orang yang sudah diberi ilmu tentang Al-Quran ini, bahwa ini benar datangnya dari Allah, terus mereka beriman, hati mereka akan aku tundukkan. Kemudian aku akan memberi petunjuk dan aku tempatkan dia di jalan yang lurus. Tuh, ini loh. Makanya kenapa iblis itu ketika dia bersumpah di depan Allah, ya Allah, hambamu akan tak sesatkan semua. Tapi Allah bilang, silahkan. Tapi kamu tidak bisa yang terpilih. Yang terpilih itu ini. Yang dalam hatinya dia punya Al-Quran yang ayat-ayatnya Allah melekat pada dirinya. Sehingga dia bisa tunduk pada Allah. Kemudian ditempatkan Allah di jalan yang baik dan lurus. Buka surat 15 ayat 39 dan 40. Karena sumpahnya iblis tidak main-main. Sumpahnya gini. Qala Robbi bima aqwaitani la uzayyina malakum fil ardi wa la ughwiyanakum ajmain. Itu sumpahnya. Ya Allah, karena aku ini sesat, maka aku akan menjadikan semua kejahatan, semua kemaksiatan di dunia ini tampak indah bagi hambamu semuanya. Jadi begitu kan sumpahnya dia. Jadi semua kejahatan tampak indah. Tampak indah. Sampai akhirnya menghalalkan segala cara. Karena nampak indah. Dan tidak mengira bahwa itu sebuah kejahatan. Tapi Allah bilang apa ayat 40-nya? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Siapa? Yang tadi. Yang mau berinteraksi dengan Quran. Yang ngaji dia. Lah manusia itu lucunya kalau dikasih rizki sama Allah. Dikasih nikmat sama Allah. Dikasih berkah sama Allah. Dikasih petunjuk. Dikasih hidayah, mereka membagi 3. Mereka, berarti kita, bukan Allah yang bagi hambanya. Jadi kalau hamba dikasih rizki, nikmat, berkah, rahmat, petunjuk, hidayah, mereka mecah jadi 3. Buka surat 35 ayat 32. Summa arrosnal kitab astofaina min ibadina
Faminhum dolimu li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Dan ketika aku bila Quran ini aku berikan pada hamba-hambaku yang kami pilih, namun di antara mereka ada yang mendolimi dirinya sendiri. Gimana contohnya? Ini ada contoh nyata yang terjadi 2 hari setelah Ramadan kemarin. Setelah Idul Fitri. Saya itu kan nggak punya ibu, punyanya mama. Jailah. Saya pulang ke mama di kampung lama. Waktu itu maghrib, saya kebetulan pakai sarung, pakai baju takwa, pakai kopiah karena memang mau sholat maghrib. Jarak rumah mama ke masjid itu 60 sampai 70 meteran kira-kira. Jalan kaki saya. Ada yang panggil saya, Kris. Mesti konco kafir kata nyeluk Kris itu. Karena nama saya lama, Kristian dipanggil. Bener, teman masa kecil. Islam dia sejak lahir. Kata nangdi gitu. Mau kemana? Tak bilang, ngerti pakaian ini nanti nang masjid. Sholat opo, gitu dia bilang. Ya maghrib, saya bilang. Kirang rokaat, dia bilang gitu. Jo aneh-aneh 3. Loh, belum ada perubahan. Itu dia bilang. Kenapa apa, saya bilang. Kalau 3 sudah pernah saya sejak kecil, terus berangkat tadi gitu. Sambil buka botol ya. Sampai saya pulang enggak beranjak. Ini dolimu nafsi, ini dolimi diri. Jadi dia tanya berapa rakaat, saya bilang ya 3. Tidak ada perubahan, dia bilang gitu. Kenapa? Nanti saya baru berangkat kalau ada perubahan. Kalau 3 sudah pernah sejak kecil gitu. Waduh, ini dolimu nafsi. Terus kelas kedua yang disebut muktasid, itu yang seperti apa muktasid itu? Muktasid itu begini. Poso loh, iya ta? Wah ya poso ta? Lu cepet deh poso. Korban. Saya korban. Pokoknya ikut, tapi tidak punya ghirah, tidak ada ini. Ya, sholat. Ini kalau bahasa Perancisnya norok bunte. Apa? Norok bunte ya itu bahasa. Waton glending kalau bahasa Surabaya ini. Pokoknya man ikut. Ini kelas pertengahan. Tidak ada giroh sama sekali. Muktazid. Pertengahan. Kemudian sabikum bil khairat yang ketiga. Itu mana contohnya? Tahu jenengan? Tidak tahu. Ini loh contohnya. Jenengan sendiri ini. Tadi kan saya buka di pembukaan tadi. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sabikum bil khairat. Orang-orang yang sama Allah digerakkan hatinya. Mendatangi majelis. Didudukkan sama Allah. Mentadabari Quran. Ini kan dari tadi kita bahas. Ini Quran semua dari tadi kita. Tidak ada komik sama sekali tadi kita bahas. Nah ini orang-orang yang dipilih Allah. Ini yang disebut sabiqu bil khairat. Berarti jenengan itu besok surga ini ketemunya ya di grup ini. Tidak mungkin ketemu teman saya. Buka botol tadi. Tidak mungkin. Gitu. Maka disinilah. Ketika hati itu menjadi yang paling utama. Makanya tadi sampai Allah tunjukkan di surat Al-Hajj bahwa hati itu sampai ada 3 macam. Nah terus kalau hati yang sakit itu yang punya penyakit hatinya. Hati-hati penyakitnya ada. Kalau yang hati sehat tadi, ini hati sehat ini jenengan ini. Nah terus kalau contoh yang hati yang mati yang bagaimana? Hati yang mati. Allah tunjukkan di surat 7. Buka surat 7. Di ayat 179. Ini hati yang mati. Kalau saya seperti ini iblis, setan yang menguasai. Apa kata Allah? Walaqad zarana li jahannama khasiram minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adanul la yasmauna biha ulaika kal an'am bal adall ulaika humul ghafilun. Yang artinya sungguh kami akan isi neraka ini paling banyak dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Mereka punya hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami keagungan dan ayat-ayat Allah.
Mereka punya mata, nggak dipakai untuk memahami kekuasaan Allah dan ayat-ayatnya. Mereka punya telinga, nggak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ini sudah mati kalau seperti ini. Makanya katakan ulaika kalan anda seperti hewan ternak. Lebih sesat dia daripada hewan ternak. Ini sudah mati kalau seperti ini. Nah makanya kenapa hijrah itu dalam Islam itu setiap pergantian tahun yang erat dengan hijrahnya Rasulullah SAW, hijrahnya Nabi Musa, ini semua di Muharram, semua di hijrah. Maka hijrah ini tidak harus pindah tempat, tidak harus pindah rumah, tapi menata hati, merubah dari hati yang sakit disehatkan. Ini hijrah. Dan Allah punya janji luar biasa orang-orang yang mau berubah. Buka surat An-Nisa ayat 100. Ini janji Allah. Wa may yuhajir fi sabilillah yahjid fil adi muragaman katsira wasah. Maka barang siapa yang mau berhijrah karena Allah dan Rasulnya itu dijanjikan Allah. Bumi ini luas untuknya. Dan dijanjikan apa? Rizkinya lebih berkah dan lebih melimpah daripada sebelum dia berhijrah. Gitu. Sehingga dari malas menjadi rajin, nanti lihat rezekinya berkah dan melimpah. Tidak pernah rawatib, terus sekarang rawatib. Nggak pernah puasa sunnah, sekarang puasa sunnah. Itu semua hijrah. Nggak pernah ngaji, sekarang ngaji, datang majelis. Itu semua masuk ranah hijrah. Ini yang penting. Sehingga hijrah dalam kebaikan itu hati yang harus ditata pertama kali. Karena apa? Hati ini kunci. Setiap kali kita mau melakukan apapun, diletakkan oleh Allah melalui hadis Rasul Bukhari nomor 1. Innamal a'malu binniat wali kuli amri manawa wa kanat hijratuhu ilallahi wa rusuli fakanat hijratu ilallahi wa rusuli wa man lidunya yusibuha au amratin wa tajawajuha fakanat hijratun ajal ilaihi. Sesungguhnya niat itu adalah menentukan. Dan Allah akan memberikan hambanya sesuai yang diniatkan. Barang siapa niatnya itu ibadah karena Allah dan Rasulnya, baru dibalas. Sesuai janji Allah dan Rasulnya. Tapi kalau itu dia perubahannya karena urusan dunia, perdagangan, pernikahan, ya dia hanya dapat sesuai yang diniatkan. Makanya hati jadi penting. Sebab iblis itu maksudnya melalui pintu hati. Yang paling depan tuh hati. Buka surat 7 ayat 16 dan 17. Qala fabima agwatani. Surat 7 16 17. Qala fabima agwatani la udana lakum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena aku telah menghukumi tersesat, ya Allah, aku akan menghalangi mereka. Siapa? Kita semua hamba Allah dari jalanmu yang lurus. Jadi dia itu senangannya pokoknya yang lurus dari Allah, dia bagian yang membengkokkan. Lihat 17-nya. Summa la'aitanakum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim wa la tajidu aksarakum sakirin. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan kau akan mendapati sedikit hambamu yang bersyukur. Di ayat ini, kenapa iblis gak bisa dari atas? Ada yang tahu? Karena Allah mengatakan, innallaha sumastawa alal ars. Karena aku di ars, di atas. Iblis itu tidak bisa lompat. Kalau iblis bisa menggoda kita dari atas, habis sudah kita. Habis, tidak bisa. Kenapa nggak bisa dari bawah? Kenapa kok depan? Depan itu apa? Hati, nafsu, keinginan, itu depan. Makanya orang kalau sudah punya keinginan, sampai nemen keinginannya, iblis tahu itu, dia bisa menguasai
dia akan menghalalkan segala cara. Gak bisa 3 periode anaknya. Loh, kok ngono contohnya? Ya apa sih aku ini? Ini mudah-mudahan dapat hidayah ya. Gitu. Nah, jadi itu kerjaan iblis tuh bener-bener. Jadi iblis tuh kalau sudah bisa masuk ke hati orang, dia akan menghalalkan segala cara. Itu memang benar. Dan itu kinerja iblis. Makanya pertama yang diserang depan, pintu hati. Sehingga semua keinginan kalau iblis tahu, jangankan itu. Tadi di Al-Hajj, Nabi atau Rasul aja dia ikut serta kok itu. Cuman ayat-ayat Allah menguatkan para Nabi dan Rasul. Nah sehingga kita kalau pengen nggak bisa ditembus hati kita sama iblis, ya berinteraksi lah dengan Quran. Belakang ini komunitas, pertemanan, kelompok, ini pintu belakang. Maka dalam grup WA itu ya ono setan ya. Gitu. Karena pertemanan kelompok setan teman ada ini enggak aneh-aneh. Nah, kalau menemui yang seperti itu jangan di-kick. Perhatian para admin WA. Iki anggota iki setan teman jangan dibuang. Jangan dibuang, jangan di-kick. Yang benar apa? Dijapri. Dinasehati sesuai perintah Allah. Buka surat 12:108. Kul hadihi sabili ad'u ilallah. Ana masyaratin manit tabahani. Wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Mestinya begitu. Apa kata Allah? Ini loh. Muhammad ngomong. Ini loh jalan yang benar itu seperti ini. Kamu salah, enggak boleh gitu. Nasihati. Aku Muhammad dan semua pengikutku mengajak kamu pada jalan Allah yang benar. Kita ini pengikut siapa? Rasulullah. Makanya tugas kita jangan di-kick. Tapi jangan dinasihati di grup ya. Oh setan gitu tambah nemen ya, mangkel ya. Karena di pribadi. Setan tuh kalau di ini kan tambah dia. Tapi kalau pribadi malu setan. Iya, itu sifatnya iblis. Karena dia mengatakan ilaman ibadaka minal mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Itu dia nggak bisa berbuat banyak. Nah setan itu kan sebenarnya setan tuh ya setan apa itu semua makhluk itu kan cuma 3. Malaikat, jin, manusia. Cuma 3 ini. Yang ngasih nama kan kita. Mas Gondo, Mbak Kunti, Om Cong, Bule W itu kan kita yang ngasih nama. Ya? Mas Gondo tahu kan? Gondoruo. Mbak Kunti, kuntilanak. Om Cong, pocongan. Ya, Bule W gombel. Itu kan kita ngasih nama. Aslinya semua ini jin. Gitu. Nah itu nggak akan bisa nembus dia. Kalau hati kita itu dengan yakumullahu ayatih. Tadi kata Allah dalam surat Al-Hajj. Makanya interaksi kita dengan Quran. Idealnya one day, one juice. Idealnya. Anu repot terus ya sudah setengah jus. Anu belum ya sudah 1/4 jus. Masih mepot 2 halaman. 2 halaman itu enggak bolak-balik loh. Sini sama sini yang 2 halaman. Enggak sanggup 1 halaman. 1 halaman itu paling banyak 11 sampai 12 ayat. Coba dibuka Quran. Paling banyak 11. Enggak sanggup separuh 5 ayat. Enggak bisa satu. Ini pun enggak bisa. Buyaro. Berarti separah. Berarti dia enggak sholat. Kenapa? Sholat yang dibaca apa? Komik. Rakaat 1-2 baca apa kita? Al-Quran. Berarti kalau sampai 1 ayat enggak punya, berarti enggak sholat ini orang. Karena Allah itu kalau memerintahkan Quran, langsung disambung dengan sholat. Lihat surat 29, ayat 45. 29:45. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab. Langsung apa? Wa aqimus sholah. Inna sholata tanha 'anil fasya' wal munkar. Wala dzikrul akbar. Tuh. Allah sampai bilang, bacalah Quran yang sudah aku wahyukan kepadamu. Dirikan sholat. Karena sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji. Jadi Quran dan sholat itu satu rangkaian yang nggak dipisahkan kalau pengen amar ma'ruf nahi munkar.
Jadi yang membuat kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar tuh kalau Quran dan sholatnya itu jadi satu kesatuan. Tidak cukup sholat tok, tidak cukup Quran tok, jadi satu kesatuan. Yang kita baca rakaat 1, 2 sholat apapun itu Quran. Kalau sampai satu ayat itu tidak ada tadi berarti gak sholat hari ya. Dan kita tidak pernah bosan baca 7 ayat yang diulang tiap hari. Semua sholat baca itu yang pertama. Ada yang ini? Bosan tak habis surat ada? Tidak ada. Ini ayat-ayat Allah. Maka obat paling utama semua penyakit hati itu Quran. Dan ini Allah katakan jelas ini di surat 10. Buka surat 10 ayat 57. Ini langsung Allah terang-terangan ini. Ya ayuhan nas qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wasifa'u lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Jelas ini. Wahai manusia telah datang untuk kalian nasihat langsung dari aku Rabb kalian. Al-Quran obat semua penyakit, terutama penyakit hati. Dia adalah petunjuk bagimu dan dia rahmat bagi yang mengimani. Loh, jelas sudah. Makanya jangan sampai gak berinteraksi dengan Quran. Kalau hati kita ingin tidak ditembus oleh iblis. Kalau ingin hati terus sudah tidak usah berinteraksi. Maka disinilah luar biasanya ketika hijrah itu adalah menata hati. Karena hati adalah kunci dari setiap amal itu dari hatinya. Maka disinilah ketika hati ini kita terjaga dan hati kita ini mau berhijrah. Terutama menata hati. Sebab penyakit hati ini, sirik musyrik. Sirik nomor 1. Kedua musyrik. Sirik musyrik ini gandeng. Walaupun sendiri-sendiri gandeng. Contoh yang besar nih. Itu yang Tuhanku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Ini sudah besar ini. Kayak saya dulu sebelum Islam. Tuhanku 3 in 1. Macam kopi, gula, dan susu. Nah ini syirik besar nih. Kiai Slamet. Nah itu juga syirik besar. Tahu kan Kiai Slamet? Kerbonya keraton. Kemarin dikeluarin kemarin. Surah kemarin. Nah itu kalau dikeluarin. Masyarakat nunggu apa? Teletong. Itu kalau teletongnya sampai ceblok, direbut. Diyakini kalau ditaruh di sawah, subur. Taruh di perikanan, makmur. Bayangin, ini besar ini. Kalau sudah seperti ini kena tadi 448 tadi, An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Enggak akan diampuni. Kecuali dia bertobat ya, diampuni. Nah, yang bahaya lagi syirik kecil. Numpuk-numpuk ini bahaya. Contoh syirik kecil. Obat. Datang ke rumah teman, sirahku pusing. Ada obat. Ada ini, oskadon. Aku kalau tidak bodrek, tidak sembuh. Aku kalau tidak bodrek, tidak sembuh. Padahal penyembuh segala penyakit siapa? Allah. Lah kok dia bilang, aku kalau tidak bodrek, sirik. Mestinya, mana? Bismillah. Loh, dikasih oskadon, mestinya bismillah, diminum. Nah itu. Lagi main ke yang lainnya, pusing lagi. Ada obat pusing, tidak ono. Masa gak ada obat belas? Ya ono iki obat panu. Kene tak minumnya, ngawur. Gitu. Ikhtiar ya pakai ilmu gitu. Jangan terus ngawur obat panu diombe, ini ngawur. Maka disinilah ketika sirik kecil, sakit juga sama. Mbak, anakmu sakit mbak. Mbak ke dokter. Anakku gak dokter cinta, gak waras. Dan nanti dokter simposium. Terus gak diobat nunggu datang. Waduh. Harusnya dibawa ke siapapun yang punya predikat dokter yang dikasih Allah ilmu titipan kedokteran. Itu baru namanya benar. Jangan ngikuti bisik layu setan. Itu semua itu setan semua loh. Ini semua setan semua. Syirik musyrik. Masih percaya lagi kota besar seperti ini. Maghrib bunyi burung. Manuk dares. Sopo kate mati. Terus dihitung mana. Kira-kira sopo sih dipapak. Gak dibetin. Ini terjadi. Ini semua kerjaan dia ini. Kerjanya dia semua ini. Tekek dihitung. Tekek untung.
tekek rugi, tekek untung, tekek rugi, tek loh kok tektornya nggak ditutup lo tekeknya. Ini sama semua. Ini kecil-kecil numpuk besar. Ria. Kedua, ujub. Oh, tadi siri. Ria ini sekarang. Ria itu begini. Contoh paling gampang dia tuh infak sedekah. Nih. Uangnya 100.000. Takmir. Bolonganmu kurang gede. Gak semlebu. Oh, kayak naik 100. Ya di mana takmirnya? Kurang gede, gak semlebu katanya gitu. Tapi Rasul pesan, urusan infak sedekah begini Rasul bilang. Anfiku khairuku yadayumna mina yusra. Infak terbaikmu di kanan itu sebaiknya tutup dengan kiri. Jumatan lewat kota infak. Ditutup. Tapi bukan karena habis. Sebab kalau dibuka, 2.000. Padahal yang terbaik gitu. Tapi naik 150, gak melebu, gak sedeng gitu. Nah ini ria ini ria. Ini juga parah ini. Penyakit-penyakit hati semua ini. Satunya lagi ujub. Ujub tuh gimana ujub? Ujub tuh begini. Ria ini lagi sama contohnya. Jumatan tetangga gini, tapi ketok kita. 5.000. Ake aku 20. Nah gitu. Tapi tidak diomongkan. Dalam hatinya ini dijatuhkan, dia unggulkan. Ini ujub. Siapa yang buat kerjanya? Setan lagi, iblis lagi. Dia bilang, 5.000, aku 20. Iku saking 5.000, coba 2.000 paling deh gitu. Jadi orang dijatuh-jatuhkan. Ini ujub. Yang ketiga, yang keempat, syirik, ria, syirik, musyrik, ria, ujub, zum'ah. Yang kelima. Apa zum'ah? Zum'ah itu kebaikan yang diceritakan, disiar-siar. Contoh, datang teman ke rumah. Mas, kemarin sampai nolong anak perapen ya. Lu gak cuma perapen, sarono jiwa tak tolong. Jemur sari tak tolong. Margorjo, ceritakan semua. Wah ini sum'ah ini. Kerjaan siapa? Ujung-ujung semua penyakit hati ini apa? Ujung. Sombong. Dan yang pertama kali menyetuskan sombong di alam semesta siapa? Buka surat 2 Al-Baqarah ayat 34. Pertama kali kesombongan dari sini. Surat 2 ayat 34. Ketika Allah mengatakan wa idqulna lil malaikati sujudi Adam. Fasajadu illa iblis. Aba wastakbara. Nah itu, aba wastakbara karena minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman sujudlah kalian para malaikat kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Apa dia bilang? Ia menolak dan apa terjemahnya? Menyombongkan diri. Jadi pertama kali kesombongan itu iblis yang dia bilang, tidak mau aku Allah. Ureannya ini, urean tafsirnya ini dari hadis Rasul. Karena aku diciptakan dari api, Adam dari tanah, mulia api. Ini kesombongan. Padahal Allah mau ngetes. Kalau aku yang merintahkan gimana? Ternyata dia punya sombong dan dengki. Ada iri. Nah dengki ini dia yang punya. Melihat orang lain mulia, sukses, meriang. Tetangga naik pangkat, greges. Tetangga punya motor baru, tek, ngeluh sirai. Punya kulkas turun 6 pintu. Ada. Pokoknya lihat tetangga sukses, tetangga itu tidak bisa. Penyakit setan semua. Jadi ini penyakitnya setan semua. Iri pada Adam. Adam diberi ilmu. Mampu mengucapkan semua alam semesta ini. Coba lihat. Ketika Nabi Adam diberi Allah untuk menyebutkan semua nama-nama. Di ayat yang ke-32-nya. Dan 31-nya. Semua sebutkan nama ini. Di 31-nya itu. Wa alama adama asma'a kulaha semuanya. Suma araduhum alal malaikat. Dan malaikat tidak punya. Jadi yang ngasih nama Jupiter, Mars, Pluto. Siapa? Manusia Adam. Nabi Adam semua. Sehingga ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, profesor. Anak cucunya siapa? Adam. Anak cucunya jin.
Gudoto sini gak bisa jadi profesor deh. Itu. Nah, apakah disinilah kita ini diberi kemuliaan. Sehingga kita kalau bertemu mereka tuh hina sejak awalnya. Karena mereka menyombongkan diri, iri dengki dihinakan oleh Allah. Maka terusir. Loh kita ketemu ngono, malah takut. Padahal Rasul pesan, manakala kau menemui makhluk-makhluk seperti itu tadi, ucapkan satu kalimat. Dan tunjuklah dia dengan bismillah. Cuman kita kalau ketemu itu, bae lo gak metu blas. Bismillah gak metu-metu. Lah iblisnya sendiri, jin tadi ketemu kita ya wedi. Padha wedine cuma rupane elek kene tambah wedi. Padahal kalau Rasul bilang itu kamu ucapkan bismillah wa inna babi. Dia akan mengecil seperti lalat, tinggal kamu ancam. Gitu loh. Jadi kalau iya, sahih. Jadi kalau ketemu begitu buktikan. Bismillah, dia kecil seperti lalat, tinggal antum ancam. Lari dia takut. Lah kene gak muni-muni. Bismillah gak metu-metu. Kono ya padha wedine cuma mergo rupane elek, kita yang malah takut. Padahal kita ini lebih mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu lupa kita itu. Kalau kita itu lebih mulia, lebih lali kita itu. Masya Allah. Nah itu penyakit-penyakit hati seperti ini. Ini ujungnya semua itu sombong. Nah sehingga kesombongan itu ditempatkan mana oleh Allah? Buka surat 16 ayat 29. Jadi makanya iblis dicap Allah masuk penghuni neraka itu karena ini. Maka Allah mengatakan fatkulu abwaba jahannama khalidina fiha falabisa masmal mutakabbirin. Maka masukilah pintu neraka dan kamu kekal di dalamnya. Ini tempat-tempat seburuk orang-orang yang menyombongkan diri. Ayat ini Rasul keluarkan lagi. Juklak begini bunyinya. La yadkhulul jannah mangkana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Gak akan kamu bisa masuk surga kalau di hatimu ada kesombongan sebesar biji sawi saja. Loh, sahabat habis kena ayat ini dijelaskan Rasul tadi, lemes terus nanya, Rasul, baju saya mahal. Ada serat-serat kawat dan besinya. Apakah saya sombong? Belum dijawab sama Rasul. Sahabat lagi nanya satunya. Rasul, terompah ini mahal dan kokoh. Apa saya sombong? Belum dijawab satunya lagi. Rasul, kuda-kuda kami ini mahal dan gagah. Apa kami sombong? Apa jawab Rasul? Innallaha jamil wa yuhibul jamal. Allah itu zat yang indah dan Allah menyukai. Kalau saja bajunya para sahabat tidak ada lapisan kawat dan besi, beli baju kaos swan di pasar itu, kena pedangnya musuh, brodol susah, gitu loh. Itu kalau terompahnya beli sandal swallow, japit, lagi turun kuda pedol, ini gak bisa perang gitu. Kudanya juga kuda Arabia mahal itu. Kalau di Eropa thoroughbred, kalau di Amerika Mustang, kalau di Asia ini Arabic itu paling bagus. Nah itu pedang tuh berat, baju berat. Beli kuda di pasar nginden, dilemprak ini kan. Nah, maka di sini kesimpulannya kalau ada jamaah Anur pakai sandal 5 juta, wih, sombong bukan? Itu tahun ini duit. Nah, gak ada duit gak bisa tunggu sandal 5 juta. Nah, karena sahabat sudah tanya dijawab begitu, sahabat takut masih nanya, ya Rasulullah, mahobru. Kalau begitu apa definisi sombongnya Rasul? Rasul menjawab, al-khobru, sombong itu batarul haqq wal ghamtunas. Nah itu baru sombong. Sombong adalah menolak kebenaran yang datang dari Allah. Batarul haqq. Yang kedua, wal ghamtunas. Jadi kalau kita tidak pernah menolak kebenaran dari Allah, terus nggak meremehkan manusia, tidak ada kata sombong. Nah, jadi sombong itu batarul haq wal ghamtunas. Mohon maaf ya, kenapa Yahudi dan Nasrani
dimasukkan neraka. Seperti firman Allah, "Fadkhulu abwaba jahannama khalidina fiha. Falabisa matsal wal mutakabbirin." Masuk pintu neraka, kekal dalamnya. Ini kesombongan orang-orang yang sombong. Karena apa? Dua kaum ini punya dua ini. Mana buktinya? Batrul Haq yang disembelih Nabi Ismail diganti Ishak. Ini kebenaran dari Allah dirubah-rubah. Nabi Isa Nabi dijadikan anak Tuhan. Ya. Terus Yahudi kepada orang Islam di Matius pasal 23 disebut anjing kita. Jadi Yahudi kalau bilang orang Islam anjing. Kalau orang Nasrani bilang kita wedus. Kita disebut domba-domba yang sesat. Padahal si sesat sopo juga. Jadi menolak kebenaran Allah dan meremehkan manusia baru disombong. Neraka tempatnya. Makanya keluar ayatnya di surat 98 ayat 6. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarul bariyah. Itu dikeluarkan ayat. Mereka karena punya dua ini. Gitu loh. Ya. Kita hati-hati naik mobil musim hujan, kena genangan air, sepeda motor kecipratan. Tok. Mas, nyiprat mas. Maaf. Keren. Ditok, nyiprat mas. Makanya tuku motor, jangan kecipratan. Nerokok. Itu gom tunas. Ya. 17-an nanti, hati-hati loh. Bisa gom tunas 17 Agustus. RT 4, siapa yang mewakili Pimpong? Pak Fulan, iso menang tarik iku. Loh, itu jangan pernah meremehkan manusia. Jadi sombong itu dua. Menolak kebenaran Allah dan meremehkan. Jangan sampai ada perwakilan grup. Iku sih, menang iso menang tarik iku. Loh, jangan. Itu berarti sombong. Karena sombong divisinya cuma dua. Menolak kebenaran dari Allah dan meremehkan manusia. Maka saudara-saudaraku, hijrah yang terbaik di tahun baru adalah menata hati kita. Jangan sampai hati kita ada yang 8 tadi itu. Ya. Termasuk dengki, iri itu terus nomor 6, 7 lah hasad yang terakhir. Kalau sudah hasad, fitnah nanti banyak. Dan semuanya kan kerjanya siapa? Iblis. Karena sejak awalnya dia yang membentuk ini dengan meremehkan Adam sebagai manusia yang diciptakan dari tanah. Mudah-mudahan kita yang hadir pagi hari ini diberi Allah umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rezeki berkah thayyibah, dijadikan amaliyah kita yang fardu, sunnah kita di atas Quran, sunnah Rasul Muhammad SAW, ijma ulama yang diridhoi Allah, sehingga semua amalan kita jadikan Allah amalan yang solih, solihah, makbula, wa mutaqabbalah. Amin. Allahumma. Dah, sekarang waktunya diskusi sampai jam 8 lebih 30 maksimal. Ya, tentu. Ada satu poin yang kami mohon penjelasan, yaitu menyikapi antara ujub dan dakwah. Oh, baik. Nah, ini sering sekali di medsos pun ramai prestasi-prestasi ibadah seseorang itu ekspos besar-besaran, itu ada nilai dakwahnya. Nah, ini kalau umpamanya ada orang yang menyampaikan prestasinya sendiri, itu bagaimana caranya supaya tidak ada unsur-unsurnya. Baik. Tadi kan Rasul bilang apa? Innamal amalu. Semua tergantung dari ya. Kalau dia menyampaikan ini, dia punya niat, ya Allah, saya ingin fastabiqul khairat. Supaya nanti orang lain juga mencontoh niru. Karena iri itu boleh. Iri itu boleh. Rasul bilang, irilah kamu urusan akhirat, jangan iri urusan dunia. Sebab kalau urusan akhirat boleh. Contohnya, wah ire ngaji nih aku, suaranya iri aku, pengen. Gak iso kan gak tau ngaji, gak mau Quran. Tapi kalau urusan dunia jangan. Jadi boleh iri. Nah, buatlah ini agar mereka punya iri untuk urusan kebaikan. Nah, itu namanya fastabiqul khairat. Jadi semua dikembalikan ke hati. Termasuk misalnya infak sedekah ditunjukkan, tolong diumumkan ya. Saya nanti nyumbang sekian. Kenapa? Cek Pak Fulan ini malah nyumbang.
Soalnya wong iki aku gak nyumbang, dia gak nyumbang gitu. Nah, kalau nemu orang kayak gitu corongnya dukno deh. Pak Fulan sudah nyumbang ngono. Biar dia ikut berangkat. Ada loh orang yang begitu, Pak. Dikasih ini, nanti aja saya belakangan. Karena apa? Dia masih baca-baca dulu. Ini roy wong-wong gitu. Ada yang model begitu ada. Nah, ngono kayak mau corongin nang arep dhewe. Pak Fulan sudah nyumbang. Nanti dia akan nyumbang. Nah, ini namanya fasadikul khairat. Itu boleh, itu boleh. Masih jauh dari sombong. Ya. Ada lagi? Ya, terjawab ya, Bi. Tergantung dia. Ya. Sehingga dalam pilihan kehidupan terjadi peperangan atau pilihan antara yang benar dan yang buruk. Terus jumlahnya itu berkembang seiring dengan pertambahan jumlah manusia. Makanya terus kemudian ada lafal yang muta'awudz itu yang selalu diucapkan untuk cobaan-godaan jin dan setan. Sebenarnya gimana ya? Baik. Apakah memang ada? Baik. Bagus pertanyaan beliau ini. Sudah dijawab Allah di surat 91. Bukan surat 91 ayat 7 sampai 10. Surat 9 As-Syams. Syams. Ayat 7 sampai 10. Lihat kalimat Allah. Wan nafsiu wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya apa? Demi kesempurnaan ciptaan ini, maka aku ilhamkan jadi satu dalam manusia ini fujur dan takwa. Bener, satu kesatuan. Karena Allah sendiri menempatkan kita dikasih fujur, ya dikasih takwa. Tapi Allah bilang, bersyukur orang yang mensucikan dirinya, rugi yang mengotori. Maknanya apa? Bersyukur kalau dia takwa, rugi kalau dia fujur. Bener, semakin bertambah banyak manusia, yes, kan fujur takwa lahir, fujur takwa ya makin banyak. Itu betul. Itu ada di surat 91. Nah, itu jadi memaknainya di situ. Jangan dipengaruhi iblis manen. Ada nih menang aku. Ya, nanti kita kena lagi sama iblis. Tapi lihat ayatnya. Oh ini maknanya. Betul. Terjawab. Nah kalau gini sudah tidak ada penasaran lagi. Oh di sini ya. Lagi yang lain. Betul. Nanti semakin bertambah manusia semakin besar. Ya benar kan. Setiap manusia lahir ada fujur takwa lagi. Fujur takwa lagi. Betul. Ya. Oh baik. Makhluk lain lagi seperti tanaman, binatang kan ada contohnya. Iya, betul. Ya, jadi gini. Rasul mengatakan untuk urusan syirik musyrik itu begini. Abu Said Al-Khudri ini. Abu Said Al-Khudri yang tanya begini. Ya Rasul, ayyudambi a'domu indallah. Rasul, dosa apa yang paling besar? Terutama menyangkut pada Allah, urusan syirik musyrik. Urusan syirik musyrik. Rasul bilang, anta ja'alillahi nidau wa huwa khalaqaka. Jangan kamu buat tandingan-tandingan selain Allah. Artinya apa? Perhatian kita Allah. Ibadah diutamakan Allah. Ojo kucingnya diperhatikan. Sing dikei peneng, dikasih belikan baju, kucing dijak jalan-jalan, dijak omong di kuda. Kan gitu, es gendeng gitu. Nah, itu masuk loh itu. Masuk. Makanya Rasul bilang antaja'alillahi nidau wa khalaqaka. Jangan buat tandingan selain Allah. Itu jawabannya. Jangan sampai kepada Allah itu bisa terkalahkan oleh yang lain. Berarti secukupnya. Termasuk binatang peliharaan secukupnya. Ya, nggak usah isu, didusi, dikudang, muni, didelokno terus. Isu gak nyambut gawe. Ngomong misal kata bojone tak banting maring gitu. Sampai aku dilalekno ya. Manuke dilus-lus bojone lho gak diotek belas. Parah ini sudah ya. Nah, artinya jangan sampai menduakan
apa yang datang dari Allah. Itu. Kemudian jangan menghalalkan yang haram dan jangan mengharamkan yang halal supaya kita tidak terjebak penyakit-penyakit hati. Ada loh contoh mengharamkan yang halal. Saya punya contohnya. Teman saya sendiri waktu itu tidak mau makan daging. Terus saya bilang, kan apa? Nanti kalau makan daging itu akan emosi tinggi. Saya bilang, gundulmu, saya gitu. Rasul Muhammad SAW makan onta, makan kambing, makan sapi lembu. Enggak emosi. Emosi tidak itu dari, bukan dari makanan. Terus waktu itu undangan pindahan rumah teman. Makanannya cuma satu tok, kambing guling, nasi ada lontong sama kikil. Terus ada lalapannya. Begitu sampai sana, apa yang diambil dia? Kemangi. Rasa no aku. Badoken aku mengingat. Wong sing dihalalno Allah kok barang kan. Akhirnya apa? Yus terus ngambil. Ipanute akeh dhewe. Saya bilang, oh dosa kamu ini dihalalkan Allah kok kamu haramkan. Itu ya. Oh ya. Iya. Kotanya asam sulfat ya? Iya. Jadi kotanya Samsul kan? Yang kemarin menggelar makanan non halal. Jadi makanan non halal. Ya seharusnya sebagai seorang muslim itu dia harus batarul haqq. Harus jangan sampai menolak kebenaran yang datang dari Allah. Allah mengharamkan yang haram. Jangan kita menghalalkan yang haram dan jangan pula mengharamkan yang halal. Tidak boleh, ya harus tegas. Kemarin yo asam sulfat ini tak pikir marah jadi ngena, di mana tambah gak genar tuh. Karena ada dua kemungkinan. Ketika pemimpin kita dikasih pemimpin goblok itu ada dua kemungkinan. Nanti Allah mau menunjukkan mukjizatnya dengan karena dia orang muslim ini dibaikannya ada yang tak kayak pemimpin goblok soalnya kon cek nong rasa nong goblok kabeh banyak berbuat ini sehingga tak kasih pemimpin yang jelek. Ada dua soalnya. Jadi kalau ada pemimpin yang jelek itu ada dua. Allah nanti akan memberikan mukjizatnya, petunjuknya walaupun karena ketakwaan gitu. Jadi baik. Karena nanti kalau pemimpinnya ini jelek tapi sama-sama muslim, nanti stafnya itu Allah yang menggerakkan hatinya. Nanti dipilih yang bagus. Sehingga nanti kinerjanya bagus walaupun dua ini kemplok kabeh. Tapi nanti anak buahnya pinter-pinter gitu. Ya. Wis gak sida sama teman. Karena saya iki gedeng sisa kabeh. Makanya tambah gak karu-karuan pemimpinnya, ya. Kayak KPU bareng memalukan. Itu di mata orang non-Islam. Loh, wong Islam kayak ngono. Khotib padahal. Khotib. Yesus gak usah jadi gibah. Tapi ini sebenarnya untuk pembelajaran tarbiyah. Siapa yang ngerjakan itu? Siapa? Iblis lagi, setan lagi sudah mempengaruhi hatinya. Loh, tapi dia berinteraksi dengan Quran, khotib. Ini presiden malah kadangnya. Lanjut. Hijrahlah kita, mudah-mudahan hijrah dengan hijrah yang sebenar-benar hijrah. Amin. Lagi, kalau kita pernah syirik musyrik, tidak usah takut ya. Ternyata dari bahasan ini saya dulu seperti itu, tidak usah takut. Cukup tobat, selesai. Surat 66 ayat 8. Allah sendiri yang janji. Kita pernah syirik, pernah musyrik apapun, begitu kita tobat diselesaikan sama Allah. Dihapus. Ya ayyuhalladzina amanu tubu illallahi taubatan nasuha asarubukum ikafi angkum. Janji Allah sendiri. Begitu kita tobat ditutup dosa itu. Udah nggak besok nggak dipertanggungjawabkan lagi. Ya. Bahkan dosa kita tadi yang ditobatkan dipindahkan pada kebaikan. Surat 25 ayat 70. Jadi kalau kita tobat, dosa kesalahan kita dijadikan kebaikan. Allah katakan ilaman taba wa amana amilan solihah yubadillahu sayyatihim hasanah. Al-Furqan 70. Jadi kalau kita bertobat, beriman, maka dosa kesalahan dia aku jadikan kebaikan. Makanya enak kafir duluan.
Jadi dosa kafirnya ditaruh di kebaikan. Tapi jangan ini, wah tak nyoba, tak melok kafir lah. 3 hari ya, supaya punya dosa kafir. Begitu pindah keserempet mati, tambahnya itu malah masuk neraka kali. Apa? Ya. Ya itu pilihan. Oh, bukan takdir, itu pilihan. Pilihan. Coba buka surat 18 ayat 29. Surat 18 29. Bukan takdir, pilihan. Allah bilang begini. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah bilang apa? Kebenaran yang hak hanya datang dari aku Rabb kalian. Maka siapa yang menghendaki iman, apa kata Allah? Biarlah dia. Siapa yang menghendaki kafir, biarlah dia. Tuh, pilihan bukan dari Allah. Allah tidak pernah menciptakan kamu nanti neraka, kamu tidak adil nanti Allah. Kita semua diambil dari mana? Kita semua diambil dari mana? Surat 7, 172. Wa id aqadar rabbuka min baini adam zuhurihim zuriyatul anfusikum bi alaftu bi rabbikum. Baca ya. Kita diambil dari surga semua, dari surga. Terus Allah bilang, roh, siapa aku? Oh, Allah Rabbku. Ya udah, besok pulang ya. Besok pulang ke mana? Ke Allah. Nah kok dia tidak pulang ke surga, pulang ke neraka? Pilihan dia, bukan Allah. Terjawab? Ya. Sudah 8:30. Saya ada amanah jam 10 di Gresik. Mudah-mudahan bisa bawa manfaat. Balik pulang lagi di Gresik. Mudah-mudahan bisa bawa manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.